Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada halaman 257. Seperti yang kita telah isyaratkan pada pertemuan yang lalu, pada kesempatan ini kita akan membahas bab al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Sudah kita kasih DP-nya kemarin. Pembahasan ini beliau sampaikan setelah selesai pembahasan tentang sifat-sifat Allah, tentang pembahasan iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Dan ini salah satu metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu digandengkannya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sebagian ulama mengatakan di dalam Al-Quran kedua rukun iman ini digandengkan kurang lebih ada 20 tempat. Ada 20 ayat yang menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Salah satunya dalam firman Allah surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah masyriq wal maghrib, timur dan barat, namun kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan rasul-rasulnya. Ini Allah menggandengkan antara iman billah wa bil yaumil al-akhir. Dalam hadis banyak sekali. Di antaranya sabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka menghormati, memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini digandengkannya al-iman billah wa bil yaumil al-akhir. Salah satu hikmahnya, kata para ulama, digandengkannya iman kepada Allah dan iman bil yaumil akhir, sebelum adanya tadi amal-amal
menghormati tetangga, menghormati tamu, berkata yang baik. Kalau iman kepada Allah, karena memang ini pondasinya al-amal. Tidak ada artinya amal saleh tanpa apa? Iman kepada Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Maidah, man kafara bil imani faqad habit wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan kepada Allah, gugur semua amal ibadahnya. Ya. Syarat diterimanya amal diantaranya apa? Orang itu harus beriman. Orang kafir tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkannya al-iman bil yaumil akhir ini untuk memotivasi kaum muslimin, orang-orang yang beriman banyak beramal saleh. Ya. Karena setiap muslim muslimah, mukmin mukminah yakin bahwasanya di hari kiamat yang bermanfaat baginya adalah al-iman wal amalu as-saleh. Jadi sekali lagi, ini wallahu alam disebutkannya pembahasan iman bil yaumil akhir setelah pembahasan sifat-sifat Allah sesuai dengan metode Al-Quran menggandengkan iman kepada Allah dengan iman bil yaumil al-akhir. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan wa yu'minu ahlud dini wa sunnati bil ba'tsi ba'dal maut yaumal qiyamah. Orang-orang yang beragama dan ahlu sunnah khususnya, artinya kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah secara khusus, mereka beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat. Ini merupakan salah satu rukun iman. Tidak sah iman seseorang sampai mengimani hari yaumil al-akhir. Para ulama menyebut nama lain hari kiamat, hari akhir itu banyak. Ada sebagian yang mengatakan sampai 50 seperti yang diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ya, kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Qur'an banyak nama-nama lain atau sinonim dari al-yaumil akhir. Ya. Coba kita sebutkan. Yang pertama, al-yaumul akhir itu sendiri. Sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, man amana bil walakinnal birra man amana billahi wal yaumil al-akhir. Disebutkan nama-nama itu ada maknanya. Kenapa disebut hari kiamat, hari akhir? Karena la yauma ba'dahu. Tidak ada hari setelahnya. Ya, setelah kehidupan dunia, kehidupan barzakh, kehidupan hari al-akhir, tidak ada lagi yang lainnya. Kemudian disebut dengan istilah yaumul qiyamah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut satu surat penuh. Surat apa? Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Dari kata-kata qama yaqumu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia akan menghadap berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian nama lainnya Al-Qari'ah. Ya, sebagaimana yang sudah antum hafalkan suratnya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kenapa hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah? Dari kata-kata qara'a yaqra'u, yaitu yang mengetuk hati manusia. Mengetuk hati setiap orang beriman untuk apa? Mempersiapkan hari yang sangat dahsyat tersebut. Qara'a yaqra'u. Kemudian dinamakan Al-Waqi'ah. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa dinamakan waqi'ah? Dari kata-kata waqa'a yaqa'u. Karena pasti itu terjadi. Ya, dari kata-kata waqi' terjadi. Dinamakan al-haqqah. Ya, al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kenapa dinamakan al-haqqah? Karena itu yatahaqqaq, pasti itu terjadi, sama dengan waqi'ah tadi artinya. Kemudian dinamakan as-sa'ah. Ya. Kenapa? Karena dekat dengan hari-hari yang akan dihadapi, dilalui oleh manusia. Kemudian dinamakan lagi as-sakha, fa idza ja'atis sakha. Kenapa? Karena pada waktu itu ditiupkan sangka kalah. Ya.
Kemudian juga dinamakan Al-Wa'id, Yaumul Wa'id. Dalam surat Qaf ada penyebutan beberapa nama hari kiamat. Di antaranya Al-Wa'id, Yaumul Wa'id. Dzalika Yaumul Wa'id. Itulah hari Allah istilahnya mewujudkan ancamannya kepada hamba-hambanya yang tentunya kafir dan seterusnya. Dalam surat Qaf juga Allah menyebut nama lain hari kiamat, Yaumul Khulud, hari yang kekal abadi. Dzalika Yaumul Khulud. Dalam surat Qaf juga Allah sebutkan nama lain hari kiamat, Yaumul Khuruj, hari ketika manusia keluar dari alam kubur mereka. Sudah berapa itu? Sudah 10, cukup ya? Ya, masih banyak yang lainnya dari nama-nama hari kiamat ya, sampai sebagian ulama mengatakan ada kurang lebih 50 nama hari kiamat tersebut. Dan kata orang Arab secara kaidah Arab bahwasanya sesuatu kalau punya banyak nama itu menunjukkan akan keagungan, kedudukan dan kedahsyatan sesuatu itu. Ya, sebagaimana Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung, namanya tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya kecuali Dia. Ya. Demikian pula nama-nama yang diagungkan oleh orang Arab itu memiliki banyak sinonim. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula nama lainnya Yaumul Ba'ats. Ya, Yaumul Al-Ba'ats. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa bi kulli ma akhbarallahu subhanahu min ahwali dzalikal yaumil haq. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimani semua kabar berita dari Allah tentang kejadian kedahsyatan pada hari yang pasti akan terjadi. Ya. Ini salah satu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, yaitu membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari ayat, dari hadis, yang penting hadisnya sahih. Entah hadisnya mutawatir atau hadis ahad, yang penting sahih. Beda dengan sebagian kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan kalau hadis dalam masalah akidah itu harus mutawatir, banyak periwayatannya. Ini ucapan akidah yang sesat menyesatkan. Kenapa demikian? Kata para ulama, Rasul saja ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah menyampaikan akidah, itu satu orang. Kalau menurut versi kelompok sesat tadi, itu tertolak. Karena apa? Perawinya yang membawa riwayat hanya satu orang. Ini sekali lagi bantahan untuk mereka yang menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Rasul mengutus Mu'adh ke negeri Yaman satu orang. Rasul mengutus sebagian para sahabat ke penguasa-penguasa kafir mendakwai mereka, membawa ajaran tauhid, akidah. Itu seorang-seorang. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ini sekali lagi perbedaan antara ahli sunnah dengan selain mereka. Kalau ahli sunnah membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul, meskipun apa hadisnya ahad atau sedikit perawi-perawinya. Kemudian kata beliau, dan mengimani semua kabar berita dari Allah tentang kejadian pada hari kiamat. Inilah definisi iman kepada hari kiamat seperti yang sudah kita sampaikan. Al-iman bil yaumil akhir artinya mengimani semua kejadian setelah kematian yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang as-sahih. Dan kejadian hari kiamat itu kalau mau disimpelkan, diringkas, itu ada 3 poin pentingnya. Yang pertama yaitu tentang hari atau al-hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh.
Ini sudah kita sampaikan sekilas pertemuan yang lalu. Setelah kematian apa yang terjadi? Yaitu adanya fitnatul qabr. Ini ringkasannya. Ini kalau kita bahas satu persatu poin-poinnya, bisa sampai tahun depan ini. Ya. Karena setiap poin ini panjang penjelasannya. Ini ringkasannya saja. Setelah orang itu meninggal dunia akan menghadapi namanya fitnatul qabr. Pertanyaan mungkar wan nakir. Ya. Rasul mengatakan, idza kubral mayyit atahu malakani azraqani aswadani yuqalu li ahadima munkar wal akhar nakir. Apabila mayit telah dikubur, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang warnanya biru dan hitam. Yang satu dinamakan munkar, yang lain dinamakan nakir. Dari kata-kata nakirah, tidak dikenal oleh yang meninggal dunia tersebut. Kemudian mereka akan bertanya, marrobuka waman nabiyuka wama dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang beriman, yang Allah kuatkan keimanannya. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan enggak ada manfaatnya mendatangkan joki. Ya. Ujian dunia saja haram pakai joki, betul enggak? Ya. Tidak boleh ada apa yang ngajari, semua akan apa? Menjawab pertanyaan ujian masing-masing. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan lisan kita menjawab pertanyaan mungkar wa nakir tersebut. Bahkan Rasul ketika menyemayamkan para sahabat beliau, Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu ana yus'al. Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah dimakamkan ini, dan mohonlah kepada Allah kekokohan, ketetapan untuk dia bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, dibentangkan alam kuburnya, dan dia akan diperlihatkan surga meskipun masih belum masuk surga. Kemudian didatangi oleh seorang yang tampan, yang wangi baunya, dan ketika ditanya dia adalah al-amalu as-saleh. Kemudian sebaliknya yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir akan mendapatkan azab kubur. Ini enggak disebutkan di sini oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Namun para ulama menyebut tentang masalah azab kubur karena banyak kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang mengingkari. Terutama kelompok Mu'tazilah atau kelompok liberal yang menuhankan akal. Kata mereka, kalau kita buka liang lahat, tidak ada namanya kuburan dibentangkan, tidak ada api yang membakar orang yang kafir dan sebagainya. Ini sekali lagi orang-orang yang tidak beriman kepada alam gaib. Kata para ulama, yang dimaksud dengan fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur itu alam gaib. Itu alam barzakh, bukan liang lahat. Kalau liang lahat itu masih alam dunia. Itu kuburan, bukan alam apa? Kubur yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah yang lain banyak menyebut tentang masalah azab kubur karena banyak diingkari oleh kelompok namanya Mu'tazilah, tidak beriman kepada yang gaib. Kata para ulama, alam kubur alam gaib. Ahlu sunnah, orang beriman bertakwa, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada apa? Yang gaib. Di antaranya apa? Tadi, adab kubur, fitnah kubur, dan nikmat kubur. Kemudian kata para ulama, untuk mendekatkan pemahaman, membantah mereka, antum saja, contohnya di sini ya, macam-macam kan kita ini, ada yang lagi sedih, ada yang lagi bahagia, ada yang setengah-setengah. Sama duduknya anteng semua, betul enggak? Artinya apa? Di kehidupan seperti saya kita nggak tahu mana yang dapat nikmat, yang dapat apa? Musibah dan sebagainya. Apalagi di alam apa? Barzakh. Contoh yang lain juga, orang tidur. Misalnya ada dua orang tidur, satunya mendapatkan mimpi yang buruk, satunya mendapatkan mimpi yang antum kadang nggak tahu mana yang apa?
dapat kenikmatan dan mana yang dapat apa? Siksa tersebut. Ya, bahkan kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, ketika orang kafir dikubur di samping orang mukmin, orang yang kafir diazab dengan azab neraka tadi, sedangkan yang mukmin mendapatkan nikmat, nggak mungkin bercampur, meskipun apa ditempelkan. Ini alam gaib, ini alam barzakh. Ya. Tidak bisa apa istilahnya panca indrai. Jangankan melihat, mendengar saja kata Rasul tidak mungkin orang mendengar azab apa? Kubur. Dalam hadis yang panjang lebar itu, hadis Bara bin Azib, di akhir hadis Rasul mengatakan orang yang mendapatkan siksa kubur diantaranya akan dipukul dengan palu yang jika dipukulkan di gunung akan hancur. Orang yang dipukul tersebut akan menjerit, teriak dengan teriakan yasma'hu kullu syai', didengar oleh semua hal, semua makhluk, illa tsaqala, kecuali jin dan manusia. Ya. Ini alam gaib. Sekali lagi, para ulama banyak menyebut tentang masalah adab kubur dalam kitab-kitab akidah, meskipun di sini sekali lagi tidak disebutkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, padahal dalil tentang adab kubur bukan hanya dalam hadis, bukan hadisnya ahad, bahkan dalam ayat banyak ayat-ayatnya. Di antaranya surat Mukmin, Allah mengatakan an-nahru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pada pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal adzab. Dan ketika sudah datang hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, hadil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati wal jamaah ala isbati azabil qabri fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Ya. Ditambah lagi hadis tentang tadi Bara bin Azib yang menceritakan perjalanan roh sampai adanya azab kubur tadi. Bahkan kita diajari Rasul untuk apa? Berlindung kepada Allah dari 4 hal ketika tasyahud al-akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau azab kubur tidak ada, naudzubillah min dzalik, ini tuduhan kepada Rasul. Rasul mengajarkan untuk kita berlindung kepada yang tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, azab kubur hak benar adanya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, setelah adanya tadi fitnah kubur, nikmat atau azab kubur, kemudian Allah menentukan hari kiamat tersebut dengan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Di sini ada nggak yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi? Tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Jangan jadi peramal ya. Ya, ini kita sampaikan karena ada para peramal-peramal yang naudzubillah min dzalik. Jangankan manusia biasa, Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, manusia terbaik, makhluk terbaik. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anissa, dalam hadis riwayat Muslim yang masyhur, Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, beritahukanlah kepadaku kapan hari kiamat. Apa jawaban Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Nabi Muhammad SAW tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kok ada orang yang meramal hari kiamat tahun 2012 dulu terjadi? Naudzubillah min dzalik.
atau mengatakan umur umat Islam hanya kurang 50 tahun atau berapalah itu. Naudzubillah min dzalik. Ini masalah gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Allah katakan qul innama ilmuha inda rabbi, katakan ilmunya hanya di sisi Allah, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah tidak menampakkannya kecuali untuk dirinya saja. Sekali lagi, hari kiamat kapan terjadinya wallahu taala alam. Kita cuma tahu satu saja tentang waktunya, pasti terjadi hari Jumat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Cuma Jumat apa? Kliwon, Wage, Poing, nggak ada yang tahu. Bulan apa dan seterusnya nggak ada yang tahu. Maka sekali lagi hati-hati dengan para peramal, meramalkan umur umat Islam, manusia dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menentukan kapan terjadi hari kiamat dengan tadi memerintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Ini poin kedua dari kejadian hari kiamat. Kita katakan tadi, ringkasnya kejadian hari kiamat, iman kepada hari akhir ada 3. Yang pertama, mengimani kehidupan di alam barzakh, fitnah kubur, nikmat kubur atau adab kubur. Setelah itu, yang kedua, mengimani kejadian-kejadian mulai dari ditiupkannya sangkakala yang pertama sampai sebelum masuk surga, masuk neraka. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak, dan semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian baru yang ketiga, mengimani tentang surga dan neraka. Jadi itu 3 poin secara ringkas iman kepada hari akhir. Yang pertama, mengimani kehidupan di alam barzakh. Yang kedua, mengimani kejadian diawali dengan tiupan sangkakala sampai sebelum masuk surga, masuk neraka. Baru yang terakhir, surga dan neraka. Sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua dimulai dengan tiupan sangkakala yang pertama, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, kalau nggak salah ayat 60 atau berapa itu, nanti dilihat ya. Allah mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala, wa nufikha fis suri fasa'iqa, matilah semua yang ada di atas langit dan bumi, kecuali atau melainkan yang dikecualikan oleh Allah, maka dunia akan hancur. Itulah hari kiamat yang sangat dahsyat sekali. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzatas saati syai'un azim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangat dahsyat sekali. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan takutlah kepada hari yang sangat dahsyat kegoncangannya. Sampai Allah gambarkan apa? Kalian melihat hari itu orang perempuan yang menyusui lalai dari yang disusuinya, dari anaknya yang sangat dia kasihani, yang dia sayang, yang dia cintai. Bahkan setiap orang yang hamil akan melahirkan yang dikandungnya tersebut. Engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, namun adab Allah sangat pedih. Ini luar biasa kejadiannya, dan sudah kita sampaikan ini akan menimpa orang-orang kafir saja, tidak mendapati hanya hari kiamat, kecuali orang kafir. Orang mukmin sudah diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tiupan yang pertama. Ada sedikit khilaf di antara para ulama siapa yang meniupkan sangkakala. Namun yang rojeh, yang masyhur, dan yang ini ucapan jumhur ulama,
malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala tersebut. Ini hari atau tiupan yang pertama. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Kata sebagian para ulama, di antara Imam Ahmad mengatakan yaitu para malaikat, para bidadari. Ini dikecualikan dari yang diwafatkan pada tiupan yang pertama tersebut. Kemudian summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Faidahum qiyamu yanzurun. Kemudian mereka pun bangkit dari alam kuburnya. Dipertemukan lagi antara jasad dan ruh. Ini akidah orang-orang beriman. Hari kebangkitan itu hari dikembalikannya jasad manusia kepada rohnya atau roh kepada jasadnya. Karena secara umum, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan atau orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan ada 3 kategori. Yang pertama, mengingkari hari kebangkitan secara mutlak, yaitu orang-orang musyrikin jahiliyah. Allah berfirman, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan ada hari kebangkitan, kata mereka. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Nabi Muhammad, demi Rabbku, bahwasanya sungguh mereka akan dibangkitkan. Orang kafir musyrikin jahiliyah, selain mereka mengingkari uluhiyah Allah yang berhak disembah. Ini yang pertama mereka ingkari, mengingkari uluhiyah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Mereka orang musyrikin jahiliyah mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, orang kafir musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana yang juga Allah firmankan dalam surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Orang musyrikin mengatakan, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Kata para ulama, ini orang musyrikin mengingkari hari kiamat karena apa? Menuhankan akal mereka. Kata mereka sesuai dengan akal logika, nggak mungkin tulang belulang yang sudah hancur bisa hidup lagi. Maka sekali lagi dalam Islam akal itu ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebagaimana orang musyrikin. Nggak sesuai dengan akal ditolak, diingkari. Naudzubillahi min dzalik. Akal kita terbatas. Jangankan untuk menimbang masalah yang gaib. Roh yang ada dalam jasad kita saja kita nggak tahu roh kita ini warnanya apa. Ada yang tahu? Ada yang bisa menembus rohnya? Ya. Semua punya roh di sini. Hah? Yang tidur hilang rohnya. Manusia sepandai, pandainya manusia tidak mungkin bisa menggunakan akalnya menembus alam roh, padahal menempel dalam jasanya. Ini menunjukkan akal manusia itu terbatas. Jangankan untuk istilahnya menerawang masalah gaib, masalah hari kiamat, tentang sifat Allah, tentang dirinya saya nggak sanggup. Dia meliputi semua tentang dirinya, diantaranya tentang masalah rohnya sendiri. Mata kita, pendengaran kita, semuanya serba terbatas. Ya, demikian pula dengan akal, maka tidak semua bisa ditimbang dengan akal. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu yang wajib dikedepankan. Akal ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Intinya tadi orang musyrikin jahiliyah, kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Dengan alasan nggak masuk akal, nggak masuk logika. Bagaimana tulang yang belulang yang sudah hancur bisa hidup lagi? Maka Allah jawab, Qul yuhyihalladzi anshaha awwala marrah. Katakanlah yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari ketidakadaan menjadi ada, apalagi sekedar menghidupkan kembali, lebih sanggup lagi, lebih kuasa lagi. Makanya dalam Al-Quran Allah ketika membantah syubhat orang musyrikin tadi yang mengingkari hari kebangkitan, itu ada 3 poinnya.
atau hujah Al-Quran membantah syubhat orang musyrikin tadi yang mengingkari dari kebangkitan. Yang pertama tadi, Allah mengingatkan bahwasanya yang menciptakan manusia pertama kali, dialah yang sanggup untuk menghidupkan kembali. Ya. Kata para ulama ini sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman. Orang yang bisa membuat misalnya robot misalnya ya, dari awal sampai akhir dia bisa membuat dari awal sampai akhir, apalagi sekedar apa? Ya, membetulkan yang konslet misalnya, ya, lebih bisa lagi, ya, atau mengulang kembali. Ini secara umum demikian, apalagi Allah mimbabi aula. Yang kedua, Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan dengan menyatakan dirinya lah yang menghidupkan bumi yang kering kerontang, yang mati menjadi hidup, apalagi sekedar menghidupkan apa? Manusia. Ya, kalau kita baca sebagian ayat Al-Quran, Allah mengatakan dialah yang menghidupkan bumi setelah kematiannya, maka dialah yang yuhyiha, menghidupkan apa? Orang yang telah mati tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin tentang hari kebangkitan, yaitu Allah menyatakan penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah mengatakan, apakah penciptaan kalian lebih dahsyat ataukah penciptaan langit dan bumi? Artinya apa? Kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini, apalagi sekedar apa? Menghidupkan manusia kembali, lebih mudah. Itu diantara hujah-hujah Al-Quran untuk membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Makanya di juz Ammah, juz 30 dari surat ayat-ayat dari Al-Quran, itu kebanyakan diturunkan sebelum Rasul hijrah ke kota Al-Madinah, atau rata-rata juz Ammah surat-suratnya itu Makkiyah, diturunkan sebelum Rasul berhijrah. Itu rata-rata suratnya berkaitan dengan hari kiamat, mulai dari Amma yatasa'alun, surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, dan seterusnya, Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, berkaitan dengan apa? Hari kiamat. Itu untuk menegakkan hujah kepada orang musyrikin jahiliyah yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian golongan kedua dari orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Ini yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan tadi, yaitu orang-orang kembali kepada kelompok filsafat yang mereka meyakini, iya, kalaupun ada hari kebangkitan, yang dibangkitkan itu hanya roh saja, tidak jasadnya. Kenapa? Karena mereka sama dengan musyrikin jahiliyah, nggak masuk akal. Masa dikembalikan tadi jasad yang sudah hancur kepada rohnya? Kata mereka yang dimaksud hari kebangkitan itu dibangkitkan lagi rohnya saja. Sepakat ulama mengatakan ini juga akidah kufur. Kemudian yang ketiga dari kelompok orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, dari kelompok orang Yahudi Nasara yang mereka mengatakan iya ada hari kebangkitan, roh dan jasad. Cuma kalau mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan siksa, itu bukan jasmaninya, hanya roh saja. Naudzubillahi min dzalik. Adapun ahlu sunnah orang beriman meyakini apa yang Allah katakan, yang Rasul kabarkan, bahwasanya kenikmatan, siksa itu menimpa jasad dan roh manusia di hari apa? Hari kiamat. Ya. Intinya tiga kelompok orang kafir tadi yang mengingkari hari kiamat itu karena menuhankan akal mereka, tidak mengimani hal-hal yang gaib yang telah Allah kabarkan, yang dikabarkan Rasulullah SAW. Kemudian kita kembali kepada poin kedua dari iman kepada hari akhir, yaitu yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan dari alam kubur mereka, maka kata Rasul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah yaumul ba'ats, yaumul hasyar. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di alam atau di padang mahsyar dalam keadaan, kata Rasul, telanjang bulat, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, hal yang duru ar-rajulu
ilal mar'ati atau ba'di mila ba'din. Ya Rasulullah, apakah sebagian laki-laki atau laki-laki melihat kepada lawan jenisnya? Kata Rasul, al-amru asyaddu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat dari hal itu semuanya. Mereka nggak akan memikirkan syahwat mereka. Mereka memikirkan nasib mereka. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surat Abasa wa Tawalla, yaitu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya apa? Masing-masing. Fa idza ja'atis sakha, apabila dihidupkan sangkakala, yauma yafirru mar'u min akhi, setiap orang akan lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibati wa bani, lari dari istri dan anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini sekali lagi bagaimana kedahsyatan hari kiamat tersebut. Matahari sangat dekat dengan mereka. Kata para ulama 1 mil jarak antara matahari dengan apa? Kepala mereka. Kita sekarang saja bisa merasakan matahari yang sangat jauh, bagaimana panasnya, betul tak? Apalagi apa? 1 mil jaraknya. Mereka pun apa? Dalam keadaan gundah gulana. Mereka pun apa? Mendatangi Nabi Adam, meminta tolong kepada Nabi Adam untuk memohon kepada Allah agar disegerakan keputusan mereka. Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka. Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awal rasul. Datangilah Nabi Nuh, dialah rasul pertama. Kemudian apa? Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua tidak sanggup. Kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, irfa rasak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan beri. Wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Di sini Rasul minta kepada Allah. Maka tidak boleh kita minta kepada Rasul, ya Rasulullah, berilah kau syafaat, syirik kepada Allah. Syafaat semuanya milik Allah. Allah yang berikan kepada Rasulnya. Setelah itulah Allah apa? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabb dengan malaikat yang berbaris-baris memutuskan perkara mereka. Ini sekali lagi bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Matahari dekat dengan mereka. Namun Allah memberikan keistimewaan kepada sebagian orang yang sering kita dengar hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah al-adzan. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit tadi pembahasan masalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, matahari dekat dengan mereka. Dan ada sekelompok orang yang Allah istimewakan dengan Allah memberikan naungan di waktu itu. Di antaranya sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Meskipun kata sebagian para ulama, bukan pembatasan 7 saja. Dalam riwayat lain banyak ditambahkan. Cuma yang masyhur 7 ini. 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari yang tidak naungan pada hari itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk 7 golongan tersebut. Di antaranya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Semoga Allah menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun atau syabun nasyafi taatil, seseorang yang atau pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu bergantung ke masjid, rindu untuk beribadah di masjid Allah. Yang keempat, rajulani tahaba fillah, istama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu 2 orang mukmin yang cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, rajulun da'atu imratun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seseorang yang istilahnya dirayu oleh seorang perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, namun dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah namun dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, rajulun
zakarallah khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah dikala kesepian, kemudian dia berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tentang Yaumul Al-Hasyr. Insyaallah setelahnya kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab, halil murad bi fitnatil qabr annahu labud an yudfan hatta yus'al wa yu'adzab. Apakah yang dimaksud dengan fitnah kubur itu harus orangnya dipendam ataupun dikubur? Ya, saya sampai ditanya dan diadab atau diberikan nikmat. Dijawab oleh para ulama, tidak. Istilah fitnah kubur, adab kubur itu lil ghalib. Secara umum kebanyakan manusia itu kalau mati dikubur. Ini tidak menafikan orang yang mati di laut tenggelam, orang yang mati dimakan binatang misalnya, semuanya akan menghadapi yaumul tadi al-akhir, yaitu melewati al-hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Tetap orang yang misalnya mati dimakan buaya misalnya, tetap akan menghadapi apa? Fitnah kubur. Makanya ini alam ghaib. Tidak bisa dipanca indrai. Harus kita imani. Dan ini yang juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah atau Hawiyah, bahwasanya al-hayatul barzakhiyah itu meliputi semua manusia yang meninggal dunia pasti melewati hal-hal tersebut. Meskipun tidak dimakamkan di pemakaman, tidak dikubur di pemakaman, tetap dia mendapati tadi fitnah kubur, adab ataupun nikmat kubur. Kemudian tentang kisah ini dengan bahasa juga, fi kisah rajulin adi wassa li ahlihi fa idza mittu fa ahriquni. Ada hadis yang sahih tentang seseorang yang mewasiati keluarganya kalau dia mati disuruh untuk dibakar, kemudian dibuang abunya di laut. Lima dalayak fur hadar rajul ma'anahu yunkir al-ba'ats. Kata para ulama, dia ma'dzurun, ada udzur ketika mengingkari hari kebangkitan tersebut, itu karena dia ada kejahilan dan sebagainya. Kata para ulama, ada udzur di kisah orang ini. Ini sekali lagi pembahasan masalah takfir sudah pernah kita bahas bagaimana syurutnya. Dia ada udzur karena kejahilannya tersebut, dia tidak dihukumi kafir oleh para ulama. Nah, apakah bisa dikatakan sebagai hizbiyah fanatik golongan jika orang-orang yang fanatik tersebut tanpa membuat sebuah organisasi? Yang dimaksud dengan hizbiyah itu wala wal bara, bukan di atas lillah wa fillah, bukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena satu daerah, meskipun dia berbuat maksiat, bid'ah, syirik, dibela mati-matian. Ini sekali lagi namanya hizbiyah fanatik golongan. Dalam Islam, cinta dan benci karena Allah. Seperti dalam hadis tadi. Kalau kita ingat hadis tadi, ada dua manusia yang cinta karena Allah, bukan karena fulus, bukan kalau dia punya fulus dicintai, didekati. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang tendang. Nah, ini bukan itu. Yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang cinta dan bencinya karena Allah, lillah wa fillah. Kalau orang itu di atas agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, di atas akidah yang benar, dicintai karena Allah, bukan karena kedudukan fulusnya, tidak. Namun sebaliknya, meskipun dia punya banyak fulus, kedudukan dan sebagainya, namun kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk apa? Dibarok, berlepas dari orang tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu ilmu mantik? Secara ringkasnya, ini saudaranya apa? Adiknya ilmu kalam. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.